Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Barometer Kampus, tentunya di podcast Barometer Kampus. Hari ini saya ada dua mahasiswa yang berprestasi, yang hadir bersama saya, menemani saya untuk kita ngobrol, ya, tentang bagaimana sih mereka kok bisa berprestasi, bisa dapat juara satu, ya kan? Kita langsung aja sapa buat adik saya ini ya adik saya semua ini. Ahmad ya? Iya. Ahmad Fauzi Rizky. Dipanggil? Panggil Fauzi. Kabarnya gimana sih? Alhamdulillah baik. Sehat sih ya. Kalau Muhammad Rianto dipanggil Rian. Iya. Yan gimana kabarnya Yan? Alhamdulillah baik. Wah, rambut kamu keren Yan. Hari-hari apa nih Rian di kampus selain apa? Selain kuliah apa kok di rumah? Kebetulan saya tinggal di Ma'had YIN, jadi mudabir di situ. Oh, mudabir? Iya. Enggak Pak Ustaz. Jadi kegiatan saya sehari-hari seperti biasa kayak bangunkan mahasantri subuh ataupun menerima siman hafalan mahasantri, ngaji mahasantri dikoreksi di situ. Kamu kalau bangunin mahasantri di Ma'had Al Jamiah itu yang cewek juga kamu bangunin juga? Enggak, fokus ke cowok. Jangan ya. Pernah nggak kamu bangunin marah-marah gitu? Pernah. Kamu apain? Mungkin saya ketika itu saya menghindar ya, ingin main aman di situ. Amin. Udahlah kalau kamu bangun. Ya intinya saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai mudabir dan kan kami juga dilarang main fisik di situ. Oh, ya tak boleh. Iya, enggak boleh. Tak boleh. Zi, kalau Fauzi biasa bantu bapak nggak? Saya sih bantu Bang karena domisili saya sendiri kan di rumah ya. Oh, saya kira udah punya istri. Enggak, bantu ya sekedarnya kalau memang sempat saya bantu. Itu ya. Karena memang ya kita membagi, saya juga bukan hanya di rumah, kebetulan juga bantu-bantu di salah satu lembaga dekat rumah gitu. Jadi pondok pesantren ya. Di pondok pesantren. Biasa ngimami di masjid biasanya di masjid luar. Ya, untuk ngimami itu sendiri saya aktif di Masjid An-Nikmah kantor Bulog Perum ya? Bulog ya. Oh, masih sampai sekarang? Masih, alhamdulillah. Kemarin bulan puasa full ya? Full alhamdulillah. Banyak gajinya. Dia bayarnya bukan per bulan Yan. Dia bayarnya Yan per ayat. Jadi kalau misalnya ada pesanan Al-Baqarah gitu. Hitung aja ya berapa itu suratnya gitu kan. Masya Allah. Banyak duitnya. Masya Allah. Just kidding aja sebenarnya. Oke, kawan-kawan kita nggak lama lah ya. Kita memotivasi kawan-kawan mahasiswa untuk berprestasi nih. Saya ngundang Rian, saya ngundang Fauzi. Ini kan untuk meningkatkan semangat kawan-kawan dalam hal berprestasi di luar. Kalau Fauzi prestasinya apa sih? Yang terakhir ini sih? Yang terakhir kemarin sih kebetulan bersamaan dengan Rianto itu kita di MTQ ya. Saya sendiri cabangnya karya tulis ilmiah hadis. Alhamdulillah juara 1. Satu? Ya. Tak yakin saya sih. Ada nggak buktinya sih? Ada di rumah. Kalau Rian? Kemarin untuk tahun ini sama seperti Bang Fauzi di juara 1 juga di Kuburaya. Untuk sebelum-sebelumnya juga pernah alhamdulillah di tahun 2024 berhasil di MTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat dan juara 1 juga. Juara 1? Iya alhamdulillah. Juara 1. Yang Rian provinsi, kamu kabupaten. Kabupaten mana kemarin sih? Saya mulai MTQ sebenarnya dari 2 tahun yang lalu dan alhamdulillah di tingkat kabupaten dapat juara 1. Di mana kemarin? Yang pertama di Kayong Utara tahun 2025 dan yang terakhir kemarin di Kuburaya ya sama Rianto. Alhamdulillah juara 1. Provinsi kan? Iya provinsi. Di mana? Provinsi? Itu kebetulan kemarin tuan rumah Landak, Kabupaten Landak tuan rumah. Oke. Saya Fauzi dulu nih. Ke Rian dulu. Yan, dapat juara 1 itu hafalan hadis 100 ya? Iya 100 alhamdulillah. Gimana ngapalnya Yan? Itu seperti biasa kayak kita ngapal Al-Quran, cuman tantangannya untuk hadis ini, apalagi 100 kan dengan sanad, itu banyak kesamaan di nama perawi hadis. Contoh seperti Abdullah bin Yusuf itu terulang lebih bahkan lebih dari 5 kali terulang. Jadi mungkin itu bagi saya kesusahan bagi saya sendiri dalam hadis. Kita harus fokus dan jeli dalam menghafalkannya gitu. Karena
jika kita salah dalam sanad tentunya akan buyar semuanya di situ. Lo kan ada sanad, ada isi, terus apa lagi di ujungnya? Dah itu sanad, matan. Matannya. Iya. Gitu ya. Kayak mutafakun alaih gitu ya. Iya. Mutafakun alaih itu enggak salah Bukhari Muslim ya? Iya. Ingat sini enggak gitu ya. Ya hanya nanya aja sama si Rian. Ada treatment enggak? Maksudnya ada apa nih? Ada cara enggak sih untuk bisa dapat juara 1 selain ngapal gitu? Kan sehari kan Rian kan pasti diajak ngopi sama kawannya gitu. Buyar apa gitu. Gimana kamu mempertahankan bisa sampai hafal gitu? Untuk saya mempertahankannya tentu dengan merajaah setiap hari. Tapi untuk waktu itunya kita mungkin kalau saya pribadi tidak saya pasang target. Yang mana semampu saya dan sebisa saya. Karena mengingat semakin tinggi semester maka semakin baik tanggung jawab saya juga. Kebetulan saya kan di Mahat juga. Jadi harus berbagi waktu nih. Jadi sedapat saya dan semampu saya dan berbagi waktu untuk merojaah hadis. Tapi kamu tetap lah ya sebagai anak muda itu kan pasti nongkrong gitu Tetap. Tetap enggak hilang itu ya. Enggak. Tapi maksiat enggak lah. Maksiat enggak. Insyaallah. Kalau enggak, tapi saya yakin lah orang-orang juara 1 ini pasti menjaga itu. Ya selayaknya anak muda lah nongkrong, ketawa ketiwi gitu. Ya tetap seperti biasa gitu, tidak mengurangi untuk menghibur diri gitu ya. Kalau sih kamu karya tulis loh sih. Nulis itu bagi orang sulit gitu. Bagi orang baru pertama kali nulis, anggaplah orang yang biasa sering nulis, nah nulis apa nih? Gitu. Apalagi itu tulisan tentang hadis. Memang udah ditentuin misalnya. Untuk karya tulis ilmiah hadis sebenarnya sudah ditentui beberapa bulan sebelumnya. Jadi kalau di Musabaqah Tilawatil Quran itu kan ada cabang karya tulis. Itu sekitar 6 atau 3 bulan sebelum lomba itu sudah ditentukan tema. Contohnya tema kalau tahun-tahun sekarang ini kan yang lagi gempar itu tema-tema pelestarian lingkungan. Ada hadisnya di situ. Harus menyertakan hadis dan syarahannya dan bagaimana kita mengkontekstualisasikan hadis itu kepada fenomena yang kita kaji. Jadi itu yang melahirkan satu riset nantinya yang kemudian diharapkan diangkat, dibicarakan di meja-meja rapat, kemudian menghasilkan satu kebijakan yang mengakhiri isu-isu tentang pelestarian lingkungan begitu. Keren bener kamu kayak gubernur ngomongnya sih. Kayak wali kota ataupun bupati nih ngomongnya gitu. Wah harusnya keren ya, nggak apa-apa. Jadi, kalau Fauzi sendiri gitu ya dapat juara 1 hadis, itu boleh bawa buku nggak sih? Waktunya ditentuin juga kan? Waktu kami itu termasuk yang paling lama. Berapa jam? 9 jam total. Jadi dari kami jam duduk 8. Itu dari pagi sampai pukul 4 sore? Ya di komputer tanpa internet. Iyalah mana ya? Ya, semua. kita 9 jam itu sudah include sama istirahat. Paling kita istirahat sholat zuhur apa sholat asar. Boleh bawa buku? Boleh, kita membawa referensi. Bahkan kalau kami kan saya sempat ke provinsi. Setelah di Kayong itu lolos untuk ke provinsi mewakili Kayong dan merasakan atmosfer di provinsi. Teman-teman itu bawa buku berjujur. Baca semua enggak? Enggak saja. Soalnya kita itu sudah setengah hafal di paper kita. Jadi kita sudah membuat dan setengah hafal. Kemudian pas di hari H itu hafalan kita. Referensi yang ada itu cuma untuk memancing hafalan di otak kita saja. Seneng kamu ya ikut lomba itu? Alhamdulillah senang sih. Oke, Yan. Dari lomba juara ini berapa kali dapat juara Rian? Kalau pribadi itu terhitung dari 2023 saya perdana mulai. Untuk hitungnya saya enggak lupa saya bang berapa. Kok nanya si siapa si Fauzi? Saya tanya kamu Yan. Masa nanya Fauzi? Fauzi asistenmu gitu. Gimana Yan? Kalau terhitung juara, alhamdulillah mungkin sampai saat ini lebih dari 5 jikalau dikumpulkan antara. Juara berapa? Bermacam-macam bang. Ada pernah juara harapan 1, pernah juara 2, pernah juara 1, pernah juara harapan 2. Intinya naik turun. Yang terakhir 1. Yang terakhir kemarin ya 1. 1. Iya tahun ini. Bangga nggak bos dapat juara 1? Tentu itu wajib disyukuri bang, karena sejatinya harus banyak bersyukur. Nah, ini sih merendah untuk meroket ceritanya nih. Begitu memang. Emang kayak gini. Kamu senang sih dapat juara 1? Kalau dibilang senang ya senang. Cuman ya itu tadi sebagaimana tadi didahulukan. Merendah untuk meroket lagi. Nah kalau juara 1 itu kalau di antara kalian berdua ini
untuk siapa yang pertama? Kalau saya, apanya nih Bang? Untuk apa? Juara 1 itu untuk siapa? Itu Mungkin juga. bukan duitnya, tapi saya dapat prestasi ini loh. Prestasi ini saya persembahkan untuk siapa? Gitu. Kan ada sepatah dua patah kata tuh. Kalau sepatah dua patah katanya di podcast ini gitu sih. Untuk siapa sih? Awalnya untuk diri saya sendiri karena wah apresiasi sama diri sendiri. apresiasi kan, bersyukur dan sebagainya. Kemudian ke orang tua saya terutama. Kemudian barulah guru-guru dan lain sebagainya. Itu sih Bang, 3 hal itu yang awal dari. Katanya kamu udah punya istri. Ini bapaknya nggak mau dibahas. Enggak just kidding aja, nggak ada istri. Berarti ketika saya dapat juara, yang pertama saya bersyukur, kemudian 2 saya pasti berterima kasih kepada orang tua dan kemudian guru-guru. Oke, kalau Rian, untuk siapa Rian? Kalau saya pribadi Bang, untuk orang tua, Lengkap orang tuanya? alhamdulillah masih lengkap Bang. Lah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu, anaknya luar biasa nih Bu. Jangan nikahin dulu Bu. Suruh sekolah tinggi-tinggi dulu. Gimana? Amin. Nah, untuk orang tua? Iya untuk orang tua, karena saya menyadari saya sampai di titik ini pasti lebih banyak doa orang tua dibanding usaha saya sendiri Bang. Iya. Karena saya yakin di situ. Karena bahkan saya tidak minta doa pun orang tua selalu mendoakan saya. Iya. Nggak perlu minta ya, otomatis ya. Iya, otomatis Kayaknya tuh, setiap Bang. doa orang tua itu selalu untuk anak-anaknya sukses. Nggak ada doa orang tua itu selalu semoga celaka, nggak ada. Iya. Panjang umur, banyak rezeki segala macam gitu ya. Oke. Kalian ini kan sambil kerja ya. Artinya sambil aktivitasnya berat. Kalau si Rian itu bangunin subuh. Kalau si Fauzi ini saya tahu sendiri orang tuanya gitu, bertani sama dagang juga. Saudaranya banyak masih kecil lagi. Kadang istrinya 4 ya. Guru aja guru. Ntar Rian katanya 4 kamu Yan. Saya Enggak ada ya. cukup 1 ya Bang. Udah. Belum sih. Sedang menyeleksi. Lah masih awal bro, semester berapa nih? Saya Kamu 8. 8 ntar lagi berarti. Ntar lagi lulu. Oke, Yan. Resep kamu nih. Kan enggak semua orang nih Yan suka dengan MTQ yang bawa MTQ lah. Gitu. Apalagi ngapal-ngapal, enggak semua. Apa sih motivasi kamu sebenarnya Yan? Pengen cari duit kah? Enggak. Motivasi saya yang pertama adalah pengalaman dan yang kedua jika ada kesempatan berarti harus diambil. Gitu. Iya. Kau punya tekad kayak gitu? Iya, karena saya yakin pengalaman ada guru terbaik bagi saya dan kedua jika ada kesempatan kita harus mengambil karena dengan kesempatan itu pasti kita dapat pengalaman dan pengalaman itulah akan menjadikan kita dewasa. Luar biasa. Cita-cita kamu apa ya? Cita-cita saya Presiden. Menjadi presiden. Jadi polisi. Jadi apa? jadi mohon doanya Amin. semoga menjadi Ngomong lah dong, baru saya doakan. Apa? ingin menjadi ulama Bang. Ya ulama banyak Yan. Ulama fikih, ulama hadis. Spesifik dong, kita doakan apa gitu. Menjadi kiai gitu. Di bidang hadis seperti Prof Wajidi. Prof Haji, ini mahasiswa Anda dan Anda sudah berhasil membawa mahasiswanya untuk juara 1. Katanya kawan-kawan Fauzi dan Rian pengen jadi jenengan, jadi seperti Prof Wajidi. Saya doakan amin. Kalau udah jadi jangan sombong kamu bro. Kamu jangan lupa sama kawanmu. Oh iya. Kalau kamu pengen jadi apa si Ji? Saya sendiri untuk ditanyakan jadi apanya. Ya, cita-cita penting, kamu udah semester 8. Jadi peneliti aja. Peneliti? Lebih suka peneliti, dosen berarti ya? Insyaallah. Oh ya, kita mudah-mudahan semoga menjadi dosen lah ya. Oke, ini saya pingin dari kalian itu memotivasi kawan-kawan untuk berprestasi, ikut lomba. Menurut kalian sendiri itu prestasi sendiri itu harus ikut perlombaan? Kalau menurut kamu sendiri, apakah harus ikut perlombaan sehingga itu dikatakan prestasi? Siapa dulu Bang? Kamu. Ya, saya. Kalau menurut saya karena saya kebetulan di bidang itu, di bidang lomba ini saya mengatakan iya. Karena dengan adanya prestasi tersebut kita akan ada namanya personal branding. Asik.
Karena ketika kita diketahui oleh orang, maka itu akan terbentuklah suatu personal branding diri kita sendiri. Keren. Gitu ya? Iya. Berarti menurut Rian ya penting kayak gini, ikut lomba ini sebagai personal branding. Nanti CV-nya itu penuh gitu. Bukan ecek-ecek gitu, bener-beneran gitu. Gak bohong-bohongan gitu kan. Kalau ditanya beneran. Kalau Fauzi menanggap pendapat Fauzi sendiri gitu ya tentang prestasi itu apakah harus ikut lomba atau ya berkiprah di masyarakat gitu. Oke, siap. Saya ini mohon maaf agak berbeda dengan Udah apa-apa. Masa berbeda tunjuk-tunjukkan kan enggak boleh. Berbeda itu ya sunatullah lah. Ya. Mengenai prestasi sendiri itu menganggap saya bukan tentang siapa yang harus pintar, harus membidik personal branding supaya CV-nya panjang kemudian diakui dan lain sebagainya. Menurut saya prestasi yang paling utama itu adalah bagaimana kita konsisten, artinya berkembang. Entah itu di bidang lomba dan lain sebagainya. Saya sendiri menganggap lomba ini buah daripada konsistensi. Jadi kayak model ya kita berkembang kemudian ada bonus, ada lomba ya kan, dapatlah bonus itu. Jadi saya menganggap tentang lomba itu bonus daripada buah konsisten. Tapi senang kan dapat hadiah dari lomba kan? Alhamdulillah senang. Cukup nggak? Alhamdulillah cukup bagi kami yang belum mempunyai keluarga. Penekanannya di situ. Ya kata si pendapat orang beda-beda Iya. ya. Kalau si Fauzi bilang, wah itu bagi saya nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kiprah di masyarakat, nambah ilmu apa segala macam. Perkara itu dapat hadiah itu bonus saja. Cukup dengan hadiah yang diberikan oleh panitia sama gubernur juga. Menurut saya sangat cukup Bang. Sangat cukup. Kurang pun enggak apa-apa, Pak. Kurang Pak, nambahin. Enggak, justru bagi saya sangat cukup Bang, karena jujur saya pribadi tidak memikirkan berapa besar hadiahnya, berapa besar pendapatannya atau berapa besar uang sakunya. Karena sejujurnya saya di sini juga ikut MTQ ini sedang mengamalkan nasihat guru saya. Ketika saya SMA dulu atau di Madrasah Aliyah, guru saya berpesan, ikut MTQ ini jangan karena pikiran dunianya, tapi luruskan niat karena Allah. Dan jikalau kita mendapatkan juara 1, juara 2 itu anggap bonus. Jangan itu jadikan target utama kita. Itu kalau bagi saya pribadi Bang. Keren. Kamu sekolah di mana? Asalnya dari mana sih? Saya asal dari Umpawa di Sungai Pinyu tepatnya. Oh Pinyu, Pinyunya di mana? Di Jalan Pendidikan. Sapa dulu dong sama orang Pinyu. Halo Bang Pinyu. Kamu sih asalnya katanya dari Jawa Tengah kamu. Sekolahnya sih memang Bondoan ini. Ya, alhamdulillah. Kalau asal saya dari orang lokal ya, Pal 9 ya. Pal 9. Saya tahu rumahmu gitu. Iya, luar biasa ya kawan-kawan. Baik, terakhir nih buat Fauzi dulu. Apa motivasi yang memberi motivasi kepada kawan-kawan yang di luar sana yang hari ini galau nih. Yang prestasi gak ada, mulai dari mana nih? Kok lihat orang prestasi kok bisa, saya kok kayaknya gue gak bisa-bisa gitu. Gimana sih? Oke, begini mengenai ngasih motivasi ini berat sebenarnya. Tapi kan kata nih saya tes lagi Adi mengajak kebaikan kan enggak harus milih usia kan. Ya betul juga. Man begini untuk menganggap motivasi untuk teman-teman tuh kita pandai-pandai lah untuk membagi waktu. Saya sendiri sebenarnya saya paham, saya juga tahu teman-teman yang lain itu waktunya juga ada yang lebih sibuk dari saya. Akhirnya siapa orang yang paling pandai membagi waktu, maka dia nanti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kan banyak tuh ayat-ayat hadis, mungkin Rianto banyak mengenai hadis-hadis tentang waktu, bagaimana nanti faidah keutamaan waktu itu sendiri. Kemudian yang terakhir saya ingat betul salah satu nasihat guru saya pernah dikala itu yang sampai sekarang ya nancap di pondok dulu, ada salah satu syair bahasa Arab, gramatikal Arabik dari Syekh Abdillah di Alfiyah Ibn Malik. Kalau tidak salah bunyi begini. Kalau tidak salah berarti betul. Kullu harfin mustahaqqin lil bina wal aslu fil mabni yusakana. Jadi di sebuah perjalanan pasti ada
namanya proses. Nah, di proses itu pasti berbanding lurus dengan yang namanya kesabaran. Jadi salah satu di antara duanya ketika tidak dijalankan proses dan kesabaran itu timpang, maka imbasnya adalah tidak terwujudnya apa yang kita inginkan. Jadi dua-duanya kesabaran dan proses itu harus berbanding lurus. Ketika kita berproses pasti harus bersabar. Begitu sih Bang mengenai motivasi untuk itu. Sabar dan proses. Artinya sabar itu bergerak. Ya. Keren. Itu pembahasan saya sama Mas Parli. Kamu? Kalau bagi saya untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga untuk diri saya pribadi yang adalah kita teruslah berjuang dan tetaplah semangat. Usia kita masih muda, perkaya diri dengan pengalaman. Karena jangan sampai terpikir dalam hati kita atau dalam benak kita gimana ya menang atau kalah, berhasil atau gagal. Patahkan semua itu dengan ucapan, dengan dua kata, insya Allah bisa. Karena itu akan membangun sebuah energi positif bagi diri kita dan tentunya akan memacu semangat kita dalam hal ini. Intinya yang pertama kita harus pengalaman kita perbanyak di situ. Sebagaimana kata Dr. Fahrudin Faiz mengatakan badai pasti berlalu. Jadi pesan saya untuk teman-teman mahasiswa dan juga untuk diri saya pribadi, teruslah berjuang dan tetaplah semangat. Di masa muda ini ya, Sahabat Meter, di masa muda ini memang godaan hiburan itu sangat luar biasa. Tapi kalau Anda lalai, Anda ikut dengan hiburan itu, selesailah hidupnya. Sadar diri, kata Fauzi, sabar itu bergerak, sabar itu proses. Kalau si Rianto tadi, apa tadi? Teruslah berjuang dan tetaplah semangat. Teruslah berjuang dan tetaplah semangat. Saya pikir dua narasumber ini, dua narasumber ini memberikan kita motivasi bahwa hidup itu tergantung kita. Hidup ada di genggaman kita. Kalau kita mau, maka jadi. Kalau kita nggak mau, nggak akan bisa. Benar. Oke, inilah Fauzi dan inilah Rian. Saya pamit undur diri. Semoga ini manfaat untuk kawan-kawan mahasiswa semuanya. Menjadi motivasi kita untuk maju dan berkembang. Kita akan jumpa lagi di Barometer Kampus. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya harus yang baik-baik dong, ya kan? Karena narasumbernya juga baik-baik di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.